menjelaskan mengenai proses penemuan hukum Pascal menurut aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian mengklasifikasikan apakah hukum Pascal termasuk sains, pseudosains, atau agama. Dan yang terakhir menjelaskan apakah proses penemuan hukum Pascal menggunakan metode induktif, deduktif, atau metode ilmiah. Selamat menonton. Apa itu hukum Pascal? Hukum Pascal adalah prinsip dalam fisika yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Hukum ini ditemukan oleh Blaise Pascal pada abad ke-17 melalui serangkaian eksperimen terhadap fluida statis. Adapun rumus dari hukum Pascal yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Keterangan F1 yaitu gaya tekan pada penampang kecil, satuannya Newton. A1 yaitu luas penampang kecil, satuannya meter persegi. F2 yaitu gaya tekan pada penampang besar, satuannya Newton. A2 yaitu luas penampang besar, satuannya meter persegi. Proses penemuan hukum Pascal berdasarkan ontologi. Dalam konteks hukum Pascal, ontologi berkaitan dengan eksistensi tekanan dalam fluida dan bagaimana tekanan ini diteruskan secara merata dalam sistem tertutup. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Secara ontologis, hal ini menunjukkan bahwa fluida memiliki sifat fisik yang memungkinkan mereka menyebarkan tekanan secara merata. Konsep ini dapat diamati dalam berbagai fenomena alam dan teknologi, seperti kerja rem hidrolik, dongkrak hidrolik, dan sistem pompa hidrolik. Selain itu, hukum ini berlaku universal dalam sistem fluida tertutup, membuktikan bahwa tekanan dalam fluida bukan hanya konsep teoritis, tetapi juga merupakan bagian dari realitas fisik yang dapat diukur dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses penemuan hukum Pascal berdasarkan aspek epistemologi. Secara epistemologi, pengetahuan tentang hukum Pascal diperoleh melalui metode ilmiah, yang dimulai dari observasi terhadap perilaku fluida dalam sistem tertutup. Pascal melakukan eksperimen dengan kantong dari bahan plastik yang berisi air, dan plastik tersebut sangat banyak memiliki lubang. Maka yang terjadi adalah air memancar sama kuat dari setiap lubang yang ada. Hal ini menemukan bahwa tekanan yang diberi pada salah satu bagian fluida akan diteruskan secara merata ke seluruh bagian fluida lainnya. Hasil eksperimen ini dikembangkan menjadi formula matematis yang kemudian digunakan dalam berbagai aplikasi teknologi. Proses penemuan hukum Pascal berdasarkan aspek aksiologi. Hukum Pascal memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang, terutama dalam teknologi hidrolik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, prinsip ini digunakan dalam sistem rem hidrolik kendaraan, yang memungkinkan mobil berhenti dengan efektif saat pedal rem diinjak. Selain itu, dongkrak hidrolik yang digunakan di bengkel mobil juga menerapkan prinsip hukum Pascal untuk mengangkat kendaraan dengan usaha yang lebih kecil. Dalam bidang industri, pompa hidrolik digunakan dalam berbagai mesin berat untuk menggerakkan alat dengan efisiensi tinggi. Manfaat lain dari hukum ini adalah dalam bidang medis, seperti pada alat suntik dan peralatan bedah hidrolik, yang memanfaatkan tekanan fluida untuk berbagai prosedur medis. Dengan demikian, aksiologi hukum Pascal menunjukkan bahwa ilmu ini tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga memberikan manfaat praktis yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam pendidikan IPA, hukum ini bisa diterapkan dalam percobaan sederhana menggunakan suntikan berisi air yang terhubung dengan balon atau pipa, untuk menunjukkan bagaimana tekanan diteruskan dalam fluida. Nah, inilah beberapa gambar contoh alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal. Salah satunya yaitu ada dongkrak hidrolik, rem hidrolik, mesin angkat mobil hidrolik, alat tensi darah, suntikan, pompa hidrolik, kemudian juga ada alat pres, dan lain sebagainya. Klasifikasi hukum Pascal. Hukum Pascal termasuk dalam kategori sains karena memenuhi kriteria ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama, berdasarkan eksperimen. Hukum ini ditemukan melalui serangkaian percobaan dan pengamatan. Yang kedua, dapat diuji ulang. Eksperimen hukum Pascal dapat direplikasi oleh ilmuwan lain dengan hasil yang konsisten. Yang ketiga, memiliki dasar matematis. Hukum Pascal dapat dijelaskan dengan persamaan yang menunjukkan hubungan tekanan dengan gaya dan luas permukaan. Yang keempat, bersifat objektif. Hukum ini berlaku universal untuk semua zat cair dalam kondisi tertutup. Hukum Pascal bukan pseudosains atau agama, karena memiliki bukti eksperimen yang jelas dan juga bukan bagian dari ilmu agama karena didasarkan pada metode ilmiah.
Metode penemuan hukum Pascal. Yang pertama, observasi. Pascal memperhatikan bahwa tekanan dalam fluida tampaknya menyebar ke segala arah dalam wadah tertutup. Yang kedua, rumusan pertanyaan. Mengapa tekanan dalam fluida dapat menyebar merata ketika diberi gaya pada salah satu bagiannya? Yang ketiga, hipotesis. Pascal menduga bahwa tekanan dalam fluida diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama jika fluida berada dalam keadaan diam. Yang keempat, eksperimen. Ia melakukan percobaan dengan tabung berisi air yang diberi tekanan di satu titik dan mengamati bagaimana tekanan menyebar. Yang kelima, pengumpulan data dan analisis data. Dari eksperimen ini, Pascal menemukan pola bahwa tekanan diteruskan secara merata dalam sistem tertutup. Yang keenam, kesimpulan. Ia merumuskan prinsip yang sekarang dikenal sebagai hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Jenis metode yang digunakan dalam penemuan hukum Pascal. Yang pertama, metode induktif. Blaise Pascal mengamati fenomena tekanan fluida dalam berbagai kondisi, lalu mengumpulkan data dari eksperimen untuk menemukan pola. Yang kedua, metode ilmiah. Keseluruhan prosesnya mengikuti tahapan ilmiah yang sistematis, yaitu dimulai dari observasi, hipotesis, eksperimen, analisis, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, penemuan hukum Pascal dilakukan dengan metode induktif dan metode ilmiah, di mana Pascal melakukan observasi, eksperimen, dan analisis data sebelum menyusun hukum tersebut. Hukum ini tidak ditemukan menggunakan metode deduktif, karena tidak berangkat dari teori yang sudah ada, melainkan dari eksperimen yang menghasilkan kesimpulan baru. Melalui proses ini, hukum Pascal menjadi salah satu prinsip penting dalam fisika fluida, yang diterapkan dalam berbagai teknologi hidrolik, seperti dongkrak hidrolik, sistem rem kendaraan, dan mesin pres. Kemudian ada variabel dalam penemuan hukum Pascal, yaitu yang pertama, variabel bebas. Besar gaya yang diberikan pada fluida dalam wadah tertutup. Yang kedua, variabel terikat. Besarnya tekanan yang diteruskan ke segala arah dalam fluida. Yang ketiga, ada variabel kontrol. Jenis fluida yang digunakan, volume fluida dalam wadah tertutup, dan suhu fluida harus tetap sama selama percobaan. Kesimpulan. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Hukum ini ditemukan oleh Blaise Pascal melalui metode induktif dan metode ilmiah. Hukum ini termasuk sains karena terbukti secara eksperimen dan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan, terutama dalam teknologi hidrolik seperti rem hidrolik, dongkrak, dan mesin pres. Dengan prinsip ini, tekanan dalam fluida dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan industri dan transportasi.